Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari perusahaan F&B Smartech. Dan saya sendiri adalah Rance Gigi Pramberita sebagai CEO dari perusahaan ini. Tidak lupa juga rekan atau tim saya. Yang pertama ada Kresna Satria, yang kedua ada Tiza Rasan, yang ketiga ada Hilman Zadi, dan yang keempat ada Khalida Rahma. Perusahaan kita memiliki ide bisnis yang bernama Opsify. Opsify sendiri adalah aplikasi web dan mobile berbasis AI yang membantu para F&B untuk mengelola stok harian, menganalisis selisih, mendeteksi data-data yang tidak wajar atau anomali, serta memberikan strategi operasional berdasarkan data-data dari stok opname. Karena operasional F&B sering sekali saat di lapangan menemukan berbagai masalah. Maka dari itu perusahaan kita memiliki ide bisnis ini untuk membantu para F&B menyelesaikan masalah-masalahnya. Tidak lupa juga ide bisnis kita memiliki BMC atau Business Model Canvas. Untuk penjelasan lebih lengkapnya tentang BMC kita akan dibantu oleh rekan atau tim saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian customer segment. Produk kami ini dirancang khusus untuk menjawab tantangan unik di industri F&B dan kami hadir di beberapa segmen pelanggan. Yang pertama itu adalah resto dan rumah makan. Tantangan mereka adalah efisiensi pelayanan saat jam sibuk atau efisiensi pencatatan stok barang-barang di tempat mereka. Dan kami ini hadir untuk memastikan operasional mereka tetap lancar. Yang kedua, di franchise. Tantangan mereka itu adalah kontrol kualitas di bagian cabang. Solusi kami membantu menjaga konsistensi tersebut. Yang ketiga, itu ada di bakery dan pastry shop, di mana visual dan kesegaran produk adalah segalanya. Kami mendukung mereka menjaga daya tarik produk. Dan yang terakhir itu ada di catering. Bisnis yang berpacu dengan waktu dan logistik rumit, kami membantu menyederhanakan manajemen pesanan yang besar. Intinya, apapun model bisnis F&B mereka, kami memiliki solusi yang relevan. Selanjutnya itu ada di value proposition. Oke, yang pertama itu kami mengubah stok opname yang lama dan rawan salah menjadi otomatis, cepat, dan akurat berbasis AI. Yang kedua, sistem kami proaktif. AI akan memprediksi belanja bahan baku sehingga tidak ada lagi cerita bahan baku karena overstock atau menu kosong karena kehabisan barang. Yang ketiga, sistem ini bekerja layaknya auditor 24 jam yang memberi insight otomatis jika terjadi pemborosan atau anomali stok. Dan yang paling penting, Anda bisa berkonsultasi langsung dengan AI untuk mendapatkan rekomendasi strategis operasional yang terbaik. Oke, selanjutnya itu ada di bagian channel. Nah, pendekatan kita ini yaitu hybrid strategi. Tujuannya untuk menjelaskan bahwa kita menyerang pasar dari dua arah, yaitu online dan offline. Itu untuk memastikan produk kami sampai ke tangan audiens yang tepat. Kami menerapkan strategi ini. Yang pertama itu secara digital atau online. Kami memaksimalkan media sosial ini bukan sekedar posting, tapi sarana edukasi mengenai kecanggihan AI. Kami sekaligus menargetkan iklan spesifik kepada pemilik bisnis kuliner. Yang kedua itu secara fisik atau offline. Kami tetap hadir secara nyata melalui offline banner di titik-titik strategis seperti pusat belanja, bahan baku, pameran kuliner, atau area sentra bisnis F&B. Kombinasi ini memastikan brand kami tidak hanya dilihat di layar HP, tapi juga hadir di lingkungan operasional mereka sehari-hari. Selanjutnya, bagian Customer Relationship. Pada aspek ini, Opsify dirancang untuk membangun hubungan yang praktis, berkelanjutan,
dan bernilai tinggi dengan pelaku usaha F&B. Yang pertama, Opsify menerapkan konsep self-service. Melalui aplikasi web dan mobile, karyawan maupun manajer restoran dapat secara mandiri mengelola stok harian, melakukan stok off-name, serta mengakses laporan operasional kapan saja. Pendekatan ini mengurangi ketergantungan pada proses manual dan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan. Yang kedua, Opsify menyediakan automated support berbasis AI. Sistem akan secara otomatis menganalisis data stok dan operasional, lalu menghasilkan laporan, insight, serta rekomendasi tanpa perlu permintaan manual dari pengguna. Dengan adanya dukungan otomatis ini, pelanggan tidak hanya menerima data mentah, tetapi juga pemahaman yang jelas mengenai pemborosan, anomali stok, dan peluang efisiensi. Yang ketiga, Opsify menghadirkan fitur AI Consultation. Fitur ini memungkinkan pelanggan berkonsultasi langsung dengan sistem AI terkait pengelolaan bahan baku, prediksi kebutuhan, hingga strategi operasional yang lebih efisien. Dengan demikian, Opsify tidak hanya berperan sebagai aplikasi pencatat stok, tetapi juga sebagai partner operasional digital bagi bisnis F&B. Secara keseluruhan, hubungan pelanggan yang dibangun Opsify bersifat jangka panjang, karena aplikasi terus memberikan nilai tambah melalui pembaruan data, analisis berkelanjutan, dan rekomendasi yang semakin akurat seiring waktu. Untuk revenue stream, Opsify menggunakan model pendapatan yang sederhana namun berkelanjutan, yaitu subscription fee atau biaya berlangganan. Pelanggan akan membayar biaya berlangganan secara bulanan ataupun tahunan untuk mendapatkan akses penuh ke aplikasi Opsify. Skema ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha F&B, baik skala kecil, menengah, maupun franchise, dalam menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis mereka. Melalui biaya berlangganan ini, pelanggan akan memperoleh berbagai manfaat, seperti akses ke sistem manajemen stok otomatis berbasis AI, laporan dan insight operasional yang dihasilkan secara real-time, rekomendasi strategis untuk menekan pemborosan dan kehilangan bahan, dan fitur konsultasi AI untuk membantu pengambilan keputusan operasional. Model subscription ini menguntungkan kedua belah pihak. Bagi pelanggan, biaya yang dikeluarkan relatif terjangkau dibanding dengan potensi kerugian akibat stok yang menumpuk, bahan yang expired, dan shrinkage. Sementara bagi Opsify, model ini menciptakan pendapatan yang stabil dan berulang, sehingga akan mendukung pengembangan fitur, peningkatan akurasi AI, serta pemeliharaan sistem secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dua bagian penting dalam bisnis model Canvas dari Opsify, yaitu Key Resource dan Key Activities. Dua elemen ini sangat krusial karena menjadi fondasi utama agar solusi Opsify bisa berjalan secara optimal dan memberikan nilai bagi pelaku usaha food and beverage. Ya, untuk BMC yang pertama itu ada Key Resource. Untuk bagian sendiri yang pertama adalah teknologi AI. Jadi key resource yang paling utama dari Opsify adalah teknologi Artificial Intelligence. Teknologi AI ini digunakan untuk melakukan prediksi stok bahan baku, analisis data operasional, serta memberikan rekomendasi strategi operasional secara otomatis. Dengan AI, Opsify mampu mendeteksi pemborosan anomali stok dan pola penggunaan bahan baku yang sulit terdeteksi secara manual oleh karyawan. Yang kedua itu ada aplikasi mobile dan app. Nah, key resource berikutnya adalah aplikasi mobile dan web. Aplikasi ini menjadi platform utama bagi pengguna, khususnya pemilik usaha karyawan F&B, untuk melakukan stok opnam harian, melihat laporan, dan menerima rekomendasi dari sistem AI. Dengan adanya aplikasi berbasis mobile dan app, Opsify sangat dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga proses pengelolaan stok menjadi lebih praktis dan efisien. Yang ketiga itu ada database. Opsify juga bergantung pada database. Database ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data penjualan, stok bahan baku, serta pelaporan operasional. Data inilah yang kemudian dianalisis oleh AI untuk menghasilkan insight yang akurat. Tanpa database yang kuat dan terstruktur, sistem AI tidak akan mampu bekerja secara optimal. Yang keempat itu ada tim pengembang dan teknis. Key resource terakhir adalah tim pengembang dan teknis. Tim ini bertanggung jawab dalam mengembangkan fitur aplikasi, melakukan perawatan sistem, memperbaiki bug, serta memastikan aplikasi berjalan stabil. Selain itu, tim ini juga berperan dalam pengembangan
dan pelatihan model AI agar rekomendasi yang diberikan semakin akurat dan relevan dengan kondisi bisnis F&B. Untuk BMC yang selanjutnya itu ada Key Activities. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Key Activities atau aktivitas utama yang dilakukan Opsify. Yang pertama itu ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Aktivitas utama pertama adalah pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Opsify harus terus melakukan perbaruan fitur agar aplikasi tetap relevan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, pemeliharaan sistem juga penting untuk memastikan aplikasi tetap aman, cepat, dan bebas dari gangguan teknis. Yang kedua itu ada analisis dan AI training. Aktivitas penting berikutnya itu adalah analisis dan AI training. Data yang dikumpulkan dari aktivitas operasional pelanggan akan dianalisis secara berkala. Model AI kemudian dilatih data tersebut agar mampu memberikan prediksi stok yang lebih akurat, serta rekomendasi operasional yang sesuai dengan pola bisnis masing-masing pelanggan. Kemudian yang ketiga itu ada manajemen hubungan pelanggan. Nah, Opsify juga melakukan manajemen hubungan pelanggan sebagai salah satu key activity. Aktivitas ini meliputi layanan dukungan pelanggan, konsultasi berbasis AI, serta komunikasi berkelanjutan dengan pengguna. Tujuannya adalah memastikan pelanggan memahami cara penggunaan aplikasi dan merasakan manfaat maksimal dari Opsify. Nah, yang terakhir itu yang keempat, ada integrasi dengan sistem POS. Jadi, key activity terakhir adalah integrasi dengan sistem POS. Opsify harus mampu terhubung dengan berbagai platform POS yang digunakan oleh bisnis F&B. Nah, integrasi ini memungkinkan data penjualan dan stok tercatat secara otomatis, sehingga meminimalkan kesalahan input manual dan meningkatkan akurasi analisis. Sekarang aku akan menjelaskan key partners dan co-structor dari Opsify. Pertama, kita mulai dari key partners atau pihak-pihak yang berperan penting agar Opsify bisa berjalan dengan maksimal. Yang pertama adalah pelaku F&B itu sendiri. Mereka ini bukan cuma pengguna aplikasi Opsify, tapi juga partner utama kami. Kenapa? Karena dari mereka lah data stok of name, dan proses operasional dikumpulkan. Tanpa mereka, sistem AI Opsify tidak bisa belajar dan memberikan rekomendasi yang akurat. Partner yang kedua adalah penyedia teknologi AI. Di sini kami bekerja sama dengan pihak yang menyediakan teknologi atau model AI untuk mendukung fitur-fitur Opsify seperti prediksi kebutuhan bahan baku, deteksi anomali, sampai rekomendasi strategi operasional. Partner ini penting supaya AI yang kami gunakan tetap canggih dan akurat. Partner yang ketiga adalah supplier bahan baku. Supplier ini berperan dalam penyediaan bahan baku dan memungkinkan proses pembelian otomatis. Jadi, ketika sistem Opsify mendeteksi stok menipis atau memprediksi kebutuhan ke depan, sistem bisa langsung terhubung dengan supplier. Ini membuat proses pengadaan jadi lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan. Lalu, partner yang keempat adalah platform POS atau sistem kasir digital. Opsify akan terintegrasi dengan sistem ini supaya data penjualan dan stok bisa langsung sinkron secara otomatis tanpa input manual yang rawan kesalahan. Selanjutnya, kita masuk ke cost structure atau biaya-biaya utama yang dibutuhkan untuk menjalankan Opsify. Yang pertama adalah biaya pengembangan atau pemeliharaan aplikasi. Ini mencakup pembuatan aplikasi web dan mobile, perbaikan bug, update fitur, perawatan sistem, dan juga pengembangan AI. Intinya, biaya ini diperlukan agar aplikasi Opsify selalu stabil. Yang kedua adalah pengelolaan infrastruktur server. Karena Opsify berbasis web dan mobile, aplikasi ini harus bisa diakses kapan saja. Jadi, kami membutuhkan server yang kuat dan stabil agar tidak terjadi lag atau downtime, terutama saat data stok dan laporan terus diproses secara real-time. Yang ketiga adalah biaya promosi. Sesuai dengan channel kami, yaitu media sosial dan offline banner, tentu dibutuhkan biaya untuk pembuatan konten digital, iklan, serta banner promosi di lokasi strategis. Tujuannya agar Opsify bisa dikenal lebih luas oleh pelaku F&B. Dan yang terakhir adalah biaya integrasi dengan supplier dan POS. Biaya ini mencakup kerjasama teknis dan pengembangan sistem integrasi agar Opsify bisa terhubung dengan berbagai supplier, bahan baku, dan sistem POS yang berbeda-beda. Dengan adanya key partners yang tepat dan struktur biaya yang terencana, Opsify diharapkan bisa menjadi solusi yang berkelanjutan untuk membantu bisnis food and beverage mengurangi pemborosan, mengelola stok dengan lebih cerdas, dan meningkatkan efisiensi operasional.
Baik, terima kasih rekan-rekan atau tim saya yang sudah membantu saya untuk menjelaskan tentang BMC dari ide bisnis kita secara lengkap. Kesimpulan dari ide bisnis kita adalah kita ingin membuat sebuah produk yang membantu para F&B untuk mengelola stok harian, mendeteksi, menganalisis, serta memberikan strategi berdasarkan data dari stok name. Mungkin sekian dari F&B Smart Tank tentang penjelasan ide bisnis kita yaitu Opsify. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.